Selamat malam. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Kamis 1 Oktober 20 terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Yosua pasal 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, di masa pandemi COVID-19 saat ini, semuanya menjadi serba tidak jelas. Inilah kondisi yang kita alami sekarang ini. Pembatasan wilayah, social distancing, karantina diri, pembatasan jam operasional usaha tempat-tempat makan, seperti yang dilakukan di Bogor sekarang ini hanya boleh beroperasi sampai jam 18. Bahkan di Jakarta dengan adanya PSBB lebih ketat lagi. Pelarangan tempat-tempat makan untuk makan di tempat dan hanya melayani takeaway makanan yang dibawa pulang. Pemasukan yang tidak seimbang dengan pengeluaran pun membuat banyak tempat kerja harus merumahkan karyawannya, baik dengan pemotongan gaji atau tanpa gaji sama sekali. Gejala krisis ekonomi sudah mulai menunjukkan dampaknya, dan sebagian orang mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Semua yang terjadi akhir-akhir ini, saudara, mau tidak mau membuat iman kita sedikit terguncang. Tekanan yang kian berat tanpa tahu kapan akan berakhir membuat orang mulai dihinggapi stres, mudah kesal, sensitif, dan kata-kata negatif pun bermunculan. Tanpa kita sadari, saudara, sikap seperti ini malah membuat hati kita makin lemah. Kalau kita tidak hati-hati, iman kita bisa menguap, sehingga kita semakin jauh dari penggenapan akan janji Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberi kita perintah untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kepada Yosua, 3 kali Tuhan Allah mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu bisa kita baca di ayat 6, 7, dan 9. Yosua akan gagal membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian jika ia tidak memiliki kekuatan dan keteguhan hati bahwa pertolongan Tuhanlah yang memampukan ia dan bangsa Israel yang dipimpinnya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar di depan mereka. Kita pun, saudara, tidak akan merasakan pertolongan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita
Jika kita hanya fokus memikirkan raksasa masalah yang sedang kita hadapi, kita lupa mensyukuri kebaikan Tuhan yang masih kita nikmati hari ini. Lebih baik kita ucapkan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman daripada melontarkan keluhan-keluhan. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan daripada mengisi diri kita dengan informasi-informasi yang membuat hati kita menjadi tawar. Kepada jemaat di Filipi, Paulus menasihatkan mereka, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal 4 ayat 8. Dengan demikian saudara, ketahanan iman kita akan terus dibangun. Seburuk apapun keadaan di depan kita, walaupun iman kita sempat tergoncang, tetapi kita akan bangkit kembali. Kita tidak akan menyerah, sebab hati kita sudah terlatih untuk menjadi kuat dan iman kita semakin teguh. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terlantar dan terkapar. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keadaan di sekitar kita boleh menggoncang berbagai aspek kehidupan kita, tetapi hati kita harus kuat dan iman kita tetap teguh bahwa Tuhan kita dalam Yesus Kristus pasti menolong saudara dan saya untuk melewati badai besar ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Walaupun iman kami goncang dan hati kami lemah, Tuhan selalu menguatkan kami kembali dengan cara-Mu yang unik dan ajaib. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu lah yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sertai istirahat malam kami dan bangunkan kami esok pagi dengan kehidupan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati dan lindungi saudara-saudara kami yang masih harus bekerja mencari nafkah di sepanjang malam ini. Berkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh. Dengan jamahan tangan-Mu Tuhan dan obat-obat yang dikonsumsi, kiranya dapat memulihkan kesehatan mereka. Berkati bumi ini yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus corona dari muka bumi. Melalui setiap kami yang selalu menjaga kesehatan, hidup sehat, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami di masa pandemi ini, agar terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian,
melalui kegiatan dan ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring. Berkati para petugas kesehatan, para aparat dan Satgas Covid dalam menjalankan tugas mereka dengan baik, dan lindungi mereka agar tidak terpapar COVID-19. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan seruan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan malam ini. Selamat beristirahat. God bless you.